Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Devianti, NIM 2112061917, kelas A12 semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kita akan membahas tentang kesulitan belajar pada siswa. Yuk kita bahas bersama-sama. Langsung saja kita bersama dengan narasumber saya, yaitu dengan Kak Santi. Halo semuanya. Di sini saya akan mewawancara tentang kesulitan belajar pada siswa. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang bernama. Baik, perkenalkan nama saya Florentina Felicia Ursulin Santi, kelas C11 dari Prodi PGSD. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam belajar? Baik, saya akan menjelaskan mengapa siswa itu sulit dalam belajar. Yang pertama, kita lihat dulu fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Nah, namun kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa, seperti suka berteriak-teriak di dalam kelas, kemudian mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk kuliah, dan sering kabur dari sekolah. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam penyebab, yaitu yang pertama faktor internal dan eksternal. Baik, saya akan menjelaskan faktor internal siswa. Yang pertama, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan fisik atau siswa, yaitu yang pertama, kita bisa lihat dari dia bersifat. Yang pertama itu bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Kemudian yang kedua, bersifat afektif, antara lain labilnya emosi atau sikap mereka kepada teman atau orang tua. Yang kemudian bersifat psikomotor, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera, penglihatan dan pendengar. Kemudian ada faktor dari luar juga, yaitu pertama, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar sendiri siswa. Kemudian faktor internal siswa meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan dalam keluarga, tidak ada rukunnya dalam keluarga. Kemudian misalnya contohnya gini, atau ada perkelahian antara orang tua dan keluarga, atau anak itu merasa kurang kasih sayang dari orang tua. Atau juga bisa dari faktor temannya, misalnya mereka tuh bergaul, mereka tuh nakal kemana-mana. Kemudian yang B, bisa juga menjadi lingkungan dari di desa atau di kampungnya atau masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan kumuh, maksudnya gimana ya? Kampungnya tuh tidak gimana sih, masalahnya tuh tidak bersih atau gimana. Kemudian anak itu juga akan merasa terganggu, gimana rasa belajarnya tuh tidak ada fokusnya. Dan atau teman, misalnya temannya tuh mempengaruhi dia untuk bergaul ini itu, lalu memberi pengaruh yang buruk atau tidak bagus. Nah, yang terakhir lingkungan sekolah, contohnya kondisi atau letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar. Otomatis kalau dekat pasar kan pasti ribut, jadi mereka tuh tidak akan fokus kan belajarnya, jadi merasa terganggu atau gimana gitu kan. Kemudian kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas rendah. Misalnya ini kan banyak sekali yang terjadi ya, kalau misalnya dari faktor guru atau dari kualitas dan fasilitasnya tidak lengkap juga. Guru juga kadang-kadang seperti gimana ya, mungkin anak murid itu merasa dosen atau guru ini merasa pilih kasih ya guru itu, masa saya tuh tidak diajarin atau gimana, tapi dia milih ngajarin yang pintar gitu kan. Kita ngomong gini kan emang karena ada faktanya, bukan opini gitu ya kan. Kemudian mereka juga tuh merasa apa ya, merasa bersaing sama teman-temannya, aku nih bodoh ya atau gimana, gitu. Mungkin sekian. Oke, baik.
Oke, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kesulitan belajar pada siswa itu sering terjadi sekali di sekolah ya, yang sering dihadapi oleh siswa saat menuntut ilmu. Masalah ini biasanya terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, mengeja, atau menyerap pelajaran lain. Bagi seorang tanpa tenaga pendidikan atau guru, diperlukan cara khusus mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian, seperti yang kita tahu, guru adalah sosok orang tua kedua bagi para siswa. Tentu, peran guru sangat penting dalam memberikan pendidikan secara akademik maupun moral yang berperilaku dan berkarakter. Sangat disayangkan, guru tidak bisa terima dengan maksimal oleh siswa tersebut. Apabila pesan atau pelajaran disampaikan guru tidak bisa terima, berikut ada beberapa cara mengatasi kesulitan belajar bagi siswa. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara selalu evaluasi. Di sini masalahnya atau maksud yang saya jelaskan yaitu cara kita mengatasi kesulitan belajar siswa bila dilakukan dengan metode evaluasi. Di sini guru dapat melihat perkembangan siswanya, bagaimana perkembangan dia dalam menangkap pelajaran atau masalahnya paham atau tidak, mengerti atau tidak. Jadi kita tuh harus bisa memberikan pengertian dan biar siswa itu paham apa yang kita sampaikan. Dari sini siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kita atau mungkin dia ada belajar di luar sekolah. Bagi guru sendiri tentu akan mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan mengetahui konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang ia salah. Kemudian yang kedua tuh kita dapat menghindari memberikan tugas yang lebih kepada siswa. Karena kalau kita memberikan tugas yang lebih pada siswa, pasti akan maksudnya mengganggu pikiran dia, masalahnya gimana ya, aduh ini banyak benar tugas yang dikasih guru, jadi saya tuh bingung mau kerjakan yang mana dulu gitu. Jadi kita batasi dulu ya, kita mengasih tugas yang berlebihan kepada siswa. Karena apa? Karena setiap siswa memiliki karakter dan kemampuan berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita tuh seperti menekankan mereka, ayo kerjakan ini ya. Mungkin mereka tuh merasa gimana ya cara aku mengerjakan ini, soalnya tugasku tuh banyak juga, jadi masa guru tuh tidak bisa mengerti. Ketika siswa ngomong kayak gitu, mungkin kita tuh merasa tersinggung, oh ya mungkin aku nih berlebihan ya memberikan tugas pada siswa atau murid itu kan. Kemudian sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai yang di saat yang sama gitu. Kemudian kita juga bisa mengajak siswa tuh aktif berpartisipasi. Pertama, yaitu demi mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan melibatkan siswa berdiskusi atau menerangkan bersama. Misalnya kita ini presentasi, kemudian di sesi presentasi itu ada sesi tanya jawab, itu menambahkan atau menyangga. Jadi siswa itu kita beri waktu di situ dan kita beri kesempatan untuk mereka menyangga atau memberikan jawaban atau apa. Kemudian tuh mereka tuh merasa, oh kayak ini ya belajar yang enak tuh, jadi aktif atau gimana gitu kan. Kemudian caranya adalah dengan membiarkan siswa tuh kita menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran atau materi tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru. Jadi guru tuh harus sabar ya, kalau ketika seorang murid atau siswa tuh bertanyanya itu sampai ke ujung-ujung tapi dia tuh belum paham juga. Jadi kita tuh harus sabar dan tetap sabarlah menghadapi siswa dan murid seperti itu. Kemudian siswa juga butuh diarahkan menyadari potensinya. Maksudnya minat dan bakat anak nantinya akan menjadi
life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan menjadi berhasil. Kemudian yang kelima tuh ajarkan membuat catatan. Jadi gini maksudnya, kita tuh kan mengajar siswa, lalu kita memberi materi. Kemudian kita tuh bilang sama mereka, anak-anak coba kalian mencatat atau meringkas atau buat catatan lah. Yang misalnya kan yang penting bagi kalian yang mana. Ibu ndak ada maksakan untuk nyatatnya tuh harus semua dicatat. Mungkin sekian. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menciptakan suasana belajar di kelas yang kondusif atau menyenangkan. Baik, bagaimana cara kita membuat kelas itu menyenangkan ya kalau dalam sekolah? Yang pertama tuh kita harus buat suasana ruangan yang berbeda. Kebanyakan kalau di ruangan kan pasti sama, meja guru dan meja siswa. Jadi itu sangat tidak efektif. Karena proses belajar metode yang tidak efektif akan mengganggu ketidaknyamanan siswa atau murid dalam belajar dalam kelas. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, cobalah susun ulang ruang kelas seperti posisi meja dan kursi yang melingkar. Kalau gitu kan siswa kan bisa melihat salah satu temannya atau bisa melihat satu sama lain gitu. Jadi mereka tuh tidak ada kata-kata main dan tidak serius dalam belajar. Otomatis mereka tuh akan serius dan semangat. Kemudian Bapak atau Ibu guru juga dapat mencoba metode mobile teaching itu saat belajar tuh matematika misalnya. Guru bisa benar-benar turun untuk membantu murid menjelaskan penggunaan rumus dan sebagainya. Hal ini dapat membantu murid lebih rileks dan menciptakan suasana bahwa mereka memang sedang belajar bersama guru, bukan sekedar diajari atau digurui. Yang kedua tuh perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Di sini kan kita kan sebagai guru SD atau kita tuh mengajar anak murid kita tuh bisa ya meminta ide atau saran dari mereka. Misalnya mereka tuh kan pasti punya ide yang baru, hal-hal yang baru, apalagi ketika mereka tuh baru pertama masuk. Pasti mereka tuh akan merasa malu sama teman-temannya atau sama guru-gurunya. Kemudian kita tuh bisa memberikan jangan langsung belajar dulu, kita memberikan mereka tuh kayak latihan atau latihan kita sebelum belajar. Jadi kita tuh minta ide dari mereka, apa yang membuat mereka tuh senang belajar dalam kelas. Kemudian cara ini dapat melatih anak untuk belajar mendengarkan orang lain ketika orang lain berbicara di depan atau mereka tuh masih misalnya bersama teman-temannya. Dan cara itu akan membuat mereka bisa mendengarkan apa yang orang sampaikan. Dan juga yang lebih intensifnya tuh mereka tuh bisa memberikan ide ya kepada teman-teman dan orang-orang yang sedang berbicara, misalnya guru dan orang tua ataupun masyarakat yang ada di kampung. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Banyak sekali teknologi yang zaman sekarang tuh sudah keluar bahkan dari dulu. Misalnya kita tuh bisa memanfaatkan HP. HP itu gunanya untuk mencari atau bisa memberikan ide-ide yang maksudnya yang efektif lah ya. Misalnya membuat segala kerajinan, kita bisa mencari tentang dunia-dunia luar. Kemudian mereka tuh akan menjelaskan dengan menulis di papan tulis. Bisa jadi sudah tidak zaman loh. Penggunaan teknologi dapat membantu guru menciptakan suasana aktif dan segar di dalam kelas. Ketika kita ini belajar menggunakan teknologi, tentu saja pelajaran tuh akan merasa efektif, teratur. Karena apa? Karena kita tuh bisa anak tuh bisa mengimbangi kita ini, yang ini yang kita sampaikan, jadi mereka tuh bisa mengerti juga. Kemudian miliki sifat humoris. Nah, sifat humoris ini sangat penting ya ketika kita menjadi seorang pendidik atau menjadi guru. Siswa mana sih yang tidak suka dengan guru yang lucu? Tentu kan pasti tidak mungkin kan siswa tuh tidak suka sama guru yang lucu, suka ketawa, pokoknya cerita kan. Anak itu akan merasa terkekang dan merasa merasa takut tuh ketika gurunya tuh tidak ada senyum, pas ngajarnya tuh suka marah-marah, membentak. Jadi kita tuh kasih dulu apa yang membuat mereka tuh senang atau membuat mereka tuh ketawa. Kemudian
Tidak hanya itu, sifat humoris yang dimiliki oleh seorang guru juga dapat memberikan efek kedekatan. Ini yang penting. Ketika kita bersifat humoris, itu saat itulah siswa tuh akan merasa dekat sama kita ya. Dia tuh merasa kayaknya guru ini enak deh, nyaman deh untuk bercerita gitu. Mungkin dia bisa ya menceritakan apa yang dialami selama di sekolah dengan kita sebagai guru atau pendidik itu bersifat humoris. Kemudian berikan perhatian yang lebih pada semua anak. Kebanyakan guru-guru kan kayak sepertinya pilih kasih lah ya sama anak murid atau itu ya siswa. Jadi mereka tuh merasa kok guru itu ya ibu tuh tidak sayang sama aku. Sayang tuh dalam arti tuh gimana ya, sayang tuh kita tuh membimbing mereka. Misalnya kita tuh sama anak yang lebih pintar, jadi dia tuh merasa oh berarti aku nih tidak pintar, aku nih bodoh. Enggak ada yang bodoh di dunia ini ya, kita ini semuanya cerdas dan apa-apa tuh kita bisa gitu ya, tapi minta bantuan orang lain juga ya. Jadi mungkin kita tuh sebagai guru tuh nggak boleh masalahnya sayang sama satu orang, jadi harus sayang seluruh sama siswa itu. Jadi mereka tuh merasa dilindungi karena kita tuh sebagai orang tua kedua mereka di sekolah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan tentang kesulitan belajar dan mengatasi kesulitan belajar dan menciptakan suasana belajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.